Para pemangku manakib, pemangku khotaman, seluruh ikhwan wal akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk bisa berinteraksi, bisa berkumpul di ruangan baik ini. Tiada lain dan bukan kita belajar mengenal diri kita, bermakrifat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu perjalanan kehidupan kita semua adalah perjalanan yang Allah berikan kemurahan, kemudahan, super eksekutif kepada kita semua. Apa yang Allah berikan kepada kita tiada lain dan bukan semua Allah limpahkan kepada kita. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Dalam kitab Fadhailus Suhur, Syekh Mursyid menerangkan di bulan Syawal ini bahwasannya di bulan ke-10 Hijriah ini, di bulan kedua Hijriah secara sirna rasa di tahun yang ke-6 ini, Pangersa Guru Agung menjelaskan bulan Syawal terdiri daripada 4 huruf. Huruf pertama adalah huruf Shin, bermakna asyajarah. Apa itu asyajarah? Asyajarah itu pohon. Pohon yang dimaksud oleh guru kita adalah syajaratun thayyibah, bukan syajaratun khabisah, tapi adalah pohon yang baik, yaitu pohon kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Seperti perjanjian kita di alam ajali, bahwasanya di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah bertanya kepadaku, alastu birabbikum, betulkah saya Tuhan kalian semua? Maka Rum menjawab, qalu bala syahid. Betul, engkau Tuhan saya. Tetapi setelah kita dikeluarkan ke alam dunia ini, kita lupa bahwasannya Tuhan kita adalah Allah. Tuhan kita adalah yang harus wajib kita sembah, yang wajib kita ibadahi. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain di dunia ini. Karena apa? Togut, sesembahan itu banyak bermacam-macam. Setelah kita dari kecil diberikan namanya pendidikan oleh guru kita, oleh orang tua kita, diberikan makan sampai besar ini, pasti berbeda orientasinya dengan orang-orang yang sudah nanti besarnya mendapatkan cahaya ilahiyah, yaitu talqin zikir, kalimat syajarah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Seseorang yang sudah mendapatkan kalimat itu dengan orang yang tidak mendapatkan kalimat itu seperti jauh panggang daripada api. Orang-orang yang orientasinya hanya berpikir, hanya kebendaan, hanya berpikir secara materi saja, akan menjadi hijab penghalang mereka. Contoh yang pasti, bila mana kita saja setiap kita bangun tidur, yang kita cari hanya namanya HP. HP itu menjadi hijab kita. Karena apa? Kalau tidak ada HP, saya tidak akan mendapatkan informasi. Kalau tidak ada HP, saya tidak mendapatkan masukan. Itu bisa menjadi Tuhan. Begitu pula, dikala kita setiap waktu mengingat namanya anak, istri, keluarga kita semua, itu menjadi Tuhan. Begitu pula namanya keuangan kita. Bila berkurang akan namanya sedih. Bila naik bergembira, maka itu menjadi Tuhan, Tuhan itu. Maka itu yang menjadi hantu-hantu kita semua. Maka guru kita menerangkan bahwasannya kalau seseorang sudah mendapatkan kalimatnya, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka tidak Tuhan selain Tuhan, nafi wa isbat.
Jadi tidak ada Tuhan yang lain kecuali Tuhan yang betul-betul disembah oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahathiriyah Semarang. Maka sejatinya bahwasannya kita ini seperti tanah yang ditanamkan bibit tauhid cahaya ilahiyah agar berkembang menjadi suatu cahaya yang betul berlimpah dalam diri ini yang bisa mempercepat kita agar kita bisa usul kepada Allah. Maka setelah seseorang sudah mendapatkan cahayanya, kalimatnya, cahaya ilahiyah di dalam hati badannya, maka mereka otomatis adalah Allahu maksudul kulli. Allah ada tujuan segala. Oleh karenanya puncak tertinggi untuk spiritual seseorang muslim adalah ketika ia sudah sampai pada tujuannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka untuk sampai kepada itu kita harus melewati rintangan, hambatan perjalanan yang harus kita jalan, yang harus kita lalui, yang harus kita tempuh untuk sampai pada tujuan tersebut. Kita harus melalui jalan yang diistilahkan oleh mereka dengan at-thariq ilallah, jalan menuju Allah. Seperti halnya jalan yang kasat mata. Jalan ini pun mempunyai dua sisi, kanan dan kiri. Ada yang lurus, ada pula yang berliku-liku. Terkadang di kanan kiri sebuah jalan banyak dijumpai sesuatu yang menakjubkan. Ini yang banyak dilalui oleh ikhwan, salik semuanya. Dalam perjalanan tersebut banyak sesuatu yang membuat kita tergoda. Mata kita kadang-kadang silau dengan apa yang kita sedang lihat. Itulah buruk dalam perjalanan orang-orang beribadah. Lupa kepada tujuan awal. Yang mana ikhwan semua yang diharuskan tujuannya untuk mendapatkan semuanya ada ilahi anta maksudi. Waridata madlub a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Tujuannya endingnya nanti bagaimana kita bersama dengan Allah. Terkadang kanan kiri atau jalan yang kita lalui adalah sebuah jalan banyak dijumpai sesuatu yang menakjubkan, memikirkan untuk dimaknai oleh hati. Seperti banyaknya para penjual pakaian yang bagus-bagus, makanan yang enak-enak, berbagai pertunjukan dan pemandangan alam yang indah. Ini yang membuat kita lupa daripada tujuan awal kita. Ketika kita berjalan harus lurus di jalan menuju Allah. Ibarat ikhwat wal akhwat semua, kita tidak melihat siapa-siapa. Salik tidak melihat wakil talqin ataupun duriat. Yang kita lihat af'al daripada Allah yang Allah berikan kepada guru agung kita. Kita pakai kacamata kuda hanya melihat guru agung kita, yaitu penguasa Abaus. Karena hal-hal yang menyebabkan kita silau, karena kita melihat pemandangan indah. Kita melihat janji-janji di dunia. Tiba-tiba kita berhenti karena sesuatu yang menakjubkan di kanan kiri, seperti tiba-tiba kita bisa melihat, merasakan, dan melakukan sesuatu yang tidak biasa orang lain melihat. Merasakan dan melakukannya. Jika kita tergoda dengan hal tersebut dan berhenti di situ, maka kita tidak akan pernah sampai pada tujuan. Sebagaimana dijelaskan oleh para kaum sufi melalui kaidah populernya, al-multal fitu layasil, yang menoleh, berbaling dan tergoda tidak akan sampai. Maka al-multa fitu layasil, mereka yang berjalan itu kepada gurunya hanya menoleh saja, berpaling saja akan tergoda, pasti mereka tidak akan usul sampai kepada Allah. Walaupun mereka sudah berjanji di dalam syajar. Karena apa? Ciri daripada para salik itu banyak berbagai macam.
tujuannya. Ada yang tujuannya hanya untuk mempercantik dirinya, mempercantik daripada duniawinya saja, tapi tidak merubah akhlaknya. Ada yang mau ingin merubah akhlaknya dan namanya diri pribadinya itu. Ada yang ingin diusulkan kepada Allah. Maka Profesor Dr. Kiai Haji Edi mengatakan bahwasannya ulama itu terbagi oleh tiga, oleh Syekh Yahya bin Mu'adz mengatakan ada ulama taubat, ada ulama rindu, ada ulama yang usul. Ulama yang taubat itu terhijab dengan taubat. Apapun yang dilakukan dia minta kepada Allah agar dimaafkan. Tujuannya hanya minta taubat kepada Allah aja wajal. Banyak beristighfar, banyak bertafakur. Itu adalah ulama taubat. Maka itu terhijab dengan taubat. Begitu pula ulama usul, ulama namanya rindu. Mereka itu akan terhijab dengan rindu. Bila mana tidak bertemu dengan yang dirindukannya, merasa ada keluh kesah dalam diri. Bila mana tidak bertemu dengan orang yang disayangi, maka dia akan namanya merasa belum menemui hal yang akan dicapai. Maka itu terhijab dengan rindu. Maka ulama yang memang diterima oleh Allah adalah ulama usul ilallah. Yang tujuannya ulama tersebut bagaimana bisa mengintrospeksi dirinya, bisa membenarkan adab dan akhlaknya, bisa namanya menjaga tabiatnya, dan juga menjaga segala apapun yang dilarang oleh Allah, dan juga bisa menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah, dan senantiasa ingin berjumpa dengan Allah di yaumil kiamah nanti. Atau kalau bahasa kita sudah bertemu karena dengan proses talqin, zikir kita kenal nama, yang kita kenal Allah. Maka bagaimana mereka itu ulama usul, mereka hanya mengusulkan dirinya bukan hanya untuk dirinya tapi untuk seluruh ikhwannya. Maka bersyukur kita bersama dengan guru agung kita Pangsa Abah Os, ulama usul yang sudah sampai kepada Allah, yang bisa mengusulkan dirinya dan bisa mengusulkan muridnya sampai kepada Allah. Sering saya cerita, dikala Edi Beji berziarah ke Habib Puncung bersama dengan namanya Kiai Rusdi Al-Wahabi di daerah Kalibata. Karena Allah berikan sesuatu kelebihan kepada Habib Edi Beji. Dikala namanya berziarah di sana, ternyata ada dialog antara Edi Beji dengan namanya Habib Puncung. Apa yang dikatakan oleh Habib Puncung? Kalian itu enak bersama dengan guru yang bisa mengusulkan kepada Allah. Kalau aku sampai ke sana hanya satu-satu saja, tapi gurumu itu bukan hanya satu, tapi bisa direngkuh semua sampai diusulkan kepada Allah. Maka setelah itu terjadi dialog yang memang secara kita tidak melihat, hanya orang-orang yang dikasih kelebihan, maka siapa diberikan oleh Allah, maka sesungguhnya Habib Edi Beji langsung membadalkan talqin untuk Habib Puncung agar mereka bersama dengan ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahathir. Ini bukan perjalanan yang namanya secara jasmania saja, tapi perjalanan yang kita harus jalani, yang harus kita tempuh. Pertanyaannya, bagaimana dan kapankah seorang salik, seorang yang berjalan di jalan Allah sampai pada tujuannya tersebut? Maka Syekh Ali Jum'ah, yaitu mantan Mufti Agung Republik Arab Mesir, menjelaskan dalam kasus ini ada dua hakikat. Pertama, jalan yang kita tempuh itu sangat jauh dan panjang. Dan yang kita tuju adalah sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu tidak akan mungkin tercapai kecuali dengan beramal dan berjalan secara kontinu. Maka dalam hal ini tidak ada akhir yang spesifik dan waktu yang ditentukan. Sebagaimana yang telah diklaim oleh para penganut aliran sesat, mereka berkata, kami telah sampai kepada Allah. Karena tidak ada lagi kewajiban dan taklif bagi kami. Karena kami telah mencintai Allah, melihatnya, menyatu dengannya, disemayami olehnya, dan ucapan-ucapan serupa seperti itu. Maka dalam sebuah kehidupan, jalan ini memang panjang dan tak berujung.
akhir dari perjalanan ini adalah ketika seorang hamba telah wafat hingga ia bertemu dengan Tuhan. Kedua, jika kita menginginkan hasil yang maksimal, menjalani perjalanan spiritual yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, menempuh jarak yang akan dimasukkan dalam timbangan amal kebaikan di hari kiamat kelak, dan hari kiamat tersebut menjadi bakiat sholihat, amal-amal kebajikan yang abadi bagi kita, maka kita tidak boleh berpaling menoleh kanan dan kiri kita yang dipenuhi dengan perhiasan dunia, sebab siapa saja yang menoleh berpaling tidak akan sampai, ia tidak akan sampai terhadap tujuannya dan apa yang diinginkan. Sampai kepada Allah adalah sebuah futuh, dan hakikat futuh tersebut adalah ketika Allah telah membuka mata hati kita, Allah mengajar kita apa hakikat dunia, dia akan mengajar kita apa yang dimaksud dalam kitabnya, mengajar kita cara menggapai ridho, taufik dan seterusnya yang diajarkan oleh guru kita tiada lain adalah ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka. Berkah semuanya segala selamat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.